kepada Ustadz Mei Priyatno SPD, silakan untuk menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim wa ba'du. Pada Ustaz Nabi Nuriyati yang berhormati, pada Ustaz-Ustazah yang PIT Insan Mulia, baik dari PIT maupun dari RA Terpadu Insan Mulia, kepada seluruh wali murid, ibu bapak semuanya yang hormati, dan anak-anakku semuanya yang kami cintai. Mari kita bersyukur pada Allah SWT atas kesempatan dan kenikmatan yang Allah berikan hingga pada saat hari ini. Dan semoga dengan kenikmatan yang Allah berikan menjadikan kita sebagai senantiasa hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri kenikmatannya. Salawat dan salam sudah terlimpah dan tercurah kepada teladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Anak-anakku dan seluruh ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang bagaimana Allah menyampaikan bahwa sesungguhnya penghafal Quran itu adalah orang-orang yang dicintai Allah. Kenapa? Karena orang yang menghafal Al-Quran adalah orang yang di dalam dirinya ada kalam Allah, dan Allah sangat mencintai kalam-kalamnya Allah. Maka barang siapa menghafalnya, maka Allah menjamin dia akan dicintai Allah. Bahkan tidak hanya itu, Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya penghafal Al-Quran adalah keluarga Rasulullah SAW. Maka ibu bapak rahimahumullah, mari kita menjadikan satu semangat pada diri kita untuk mengajak anak-anak kita untuk senantiasa menghafal Al-Quran, memeliharanya, dan juga untuk bersama-sama untuk senantiasa memurojaah. Bahwa yang hari ini kita lakukan bersama, kita saksikan bersama, bukan sebuah akhir, tetapi hanya sebuah awalan. Karena sesungguhnya mungkin ketika kita menyetorkan hafalan, mungkin dengan kelelahan dan kelebihannya bisa kita lakukan. Tapi bagaimana untuk menjaganya, untuk memungkinkannya, ini adalah satu tantangan bagi kita semuanya, Bapak Ibu, untuk mari bersama-sama kita bersama-sama menjadikan hafalan Al-Quran itu ada pada keluarga kita. Bahkan satu hadis Rasulullah SAW situ mengingatkan kepada kita tentang satu sabdanya Rasulullah, siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkan, pada hari kiamat nanti maka dipakaikan mahkota dari cahaya. Cahayanya seperti cahaya matahari, dan kedua orang tuanya dipakaikan jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Maka ketika sang orang tua besok ketika di hari kiamat bertanya, mengapa kami dipakaikan semacam ini? Maka malaikat menjawab, karena kalian memerintahkan anak-anakmu untuk menghafal Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan mengatakan dasar hadis ini adalah syahid. Maka ibu bapak rahimahullah, kalaupun mungkin hari ini kita punya, mohon maaf, semacam alibi yang tidak sempat atau tidak mampu dan sebagainya, tetapi sungguhnya minimal kita sudah mari bersama-sama memotivasi anak-anak kita untuk lebih banyak dan lebih baik lagi di dalam menghafalkan Al-Quran. Meskipun sebetulnya tidak ada alasan bagi kita, karena sebetulnya bahkan hari ini ada satu pondok pesantren di Jeruk Legi itu menerima santrinya itu minimal usia 40 tahun.
untuk menghafal Al-Quran. Sudah yang daftar itu ternyata banyak juga. Ya, pesantren di Nurul Ihsan itu sekarang menerima pendaftaran PKM atau menghafal Al-Quran yang 6 bulan itu membatasi usianya. Ada satu kelas yang usia minimalnya 40 tahun, dan kemarin yang tertua usia 62 tahun yang daftar. Sudah mulai hari ini mulai karantina, besok Senin sudah mulai karantina selama 6 bulan untuk menghafal 30 juz insyaallah. Sehingga kita harusnya malu insyaallah, sehingga kayaknya secara usia kita kayaknya masih ya di bawah beliau ini yang 62 ya. Ada yang punya, kemarin saya lihat di statusnya Ustaz Arwani itu ada yang diantar sama anak dan cucunya diantar untuk mondok, itu mbahnya itu diantar mondok. Jadi biasanya mbahnya ngantar anak cucunya mondok, ini mbahnya yang diantar mondok. Dari Jogja itu yang tersebut itu dari Jogja diantar anak dan cucu serta suaminya untuk mondok 6 bulan menghafal Al-Quran. Sebenarnya ini satu motivasi sebenarnya kita. Monggo alhamdulillah anak-anak kita bangga, anak kita sudah mampu sedikit demi sedikit minimal di dalam hatinya tersimpan Al-Quran. Karena kata Allah, kata Nabi, orang yang di dalam hati, di dalam dirinya tidak ada Al-Quran itu ibarat sebuah rumah yang kosong yang tiada berpenghuni. Kalau kita melihat rumah yang kosong tiada berpenghuni, maka kira-kira apa yang ada di dalam benak pikiran kita ketika ada satu rumah yang kosong? Rumahnya sudah kotor, gelap, mungkin secara temperatur juga tidak nyaman, baunya juga tidak nyaman. Ini kata Allah, kata Nabi, orang yang di dalam dirinya tidak ada hafalan Al-Quran, maka di dalam dirinya itu sebagai ibarat sebuah rumah yang kosong. Maka mari kita ya bismillah secara bertahap, bismillah, walaupun mungkin anak-anaknya juga kita pacu untuk terus bermotivasi untuk memperbanyak hafalannya, tapi kita juga jangan kalah untuk bareng-bareng insyaallah. Termasuk ustadz-ustadzahnya jangan berhenti. Maka berkali-kali di yayasan kita motivasi bagi ustadz-ustadzah yang punya hafalan di atas 5 juz ada penghargaan khusus gitu ini. Ini dalam rangka untuk memotivasi. Jadi insyaallah kita bersama-sama menginginkan bagaimana Al-Quran itu ada pada pribadi-pribadi kita. Bismillah, semoga kita berharap apa yang kita usahakan hari ini menjadi satu hal yang diridhoi Allah, menjadi satu hal yang dibimbing oleh Allah, menjadi satu hal yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama menjadikan keluarga kita adalah keluarga insyaallah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, meskipun mungkin tentunya dalam perjalanannya tentu banyak hal yang harus kita kuatkan kembali azamnya, semangat kita. Bismillah. Tetapi jaminannya insya Allah, Allah ketika besok, ketika kita di akhirat, hafalan-hafalan kita akan menemani kita. Hadis Nabi mengatakan besok di hari kiamat akan datang seseorang yang sebelumnya tidak kita kenal, kata Nabi, kemudian mendatangi kita. Maka ketika kita bertanya, wahai siapakah engkau yang mendatangiku, maka orang ini mengatakan, sesungguhnya adalah aku Al-Quran yang engkau hafalkan ketika engkau hidup. Maka ketika kemudian kita bertanya kepada orang itu, mau apa engkau datang? Aku datang hendak menolongmu dan menyinarimu. Anak dulu kau ketika di dunia bersusah payah untuk menghafalku, maka hari ini aku berbalas untuk membantu. Maka bahkan ketika seorang penghafal Al-Quran akan dimasukkan di dalam neraka, dalam sebuah hadis mengatakan Al-Quran akan datang kemudian memberikan syafaatnya dengan mengatakan, dia ahli Quran, tolong jangan dimasukkan. Bahkan tidak hanya itu, jaminannya
penghafal Al-Quran akan memberikan dampak kepada 10 anggota keluarganya. Ini adalah hadis-hadis yang sahih. Maka mari bersama-sama jadikan keluarga kita, jadikan masyarakat kita, jadikan diri kita adalah pribadi-pribadi yang bersemangat di dalam kita menghafal Al-Quran. Bismillah Bapak Ibu, monggo mari kita dampingi anak-anak kita untuk lebih baik lagi. Insya Allah hari ini juga mulai tahun pelajaran ini kita mencoba mengadakan satu akselerasi khusus untuk penghafal Al-Quran, sehingga harapan kita nanti ada dari lulusan insan mulia itu bisa memperoleh hafalan lebih dari 5 juz. Insya Allah kita punya target anak-anak kita ada yang memiliki hafalan lebih dari 5 juz. Meskipun mungkin ini tidak semua anak-anak bisa, tetapi kita punya azam bagi anak-anak yang memang insya Allah memiliki satu daya hafal yang kuat, akan kita pacu untuk lebih banyak lagi hafalan-hafalannya insya Allah. Sehingga harapan kita insya Allah lahir dari kita, lahir dari keluarga kita, lahir dari masyarakat kita, mereka-mereka yang menghafal Al-Quran, yang mencintai Al-Quran, yang mencintai Islam, yang mengamalkan Al-Quran. Maka bismillah, kalau di dalam surat Luqman kita mengenal bagaimana seorang yang bukan nabi, bukan seorang rasul, tetapi bagaimana seorang Luqman diabadikan di dalam Al-Quran, bahkan namanya menjadi nama khusus di dalam salah satu surah, yaitu surah Luqman. Padahal kita mengenal beliau, kalau kita menghafal 25 nabi itu tidak ada nama yang namanya Nabi Luqman. Tetapi ternyata 25 itu tidak semuanya ada menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Tapi kemudian kenapa di dalam Al-Quran ada seorang yang bukan seorang nabi, tetapi dia dijadikan salah satu nama surat di dalam Al-Quran? Padahal kata Nabi pernah mengatakan Luqman seseorang yang tidak lebih ganteng daripada apa yang dia naiki. Seorang Luqman itu adalah seseorang yang, mohon maaf, secara fisik tidak lebih ganteng daripada yang biasa dia. Artinya mohon maaf, secara fisik mungkin Luqman bukan seorang yang memiliki fisik yang gagah perkasa, yang ganteng, yang ya menjadi satu pusat perhatian orang. Tetapi bagaimana dengan kata-kata hikmahnya, Luqman bahasa perkataannya di dalam Al-Quran. Dan satu perkataan Luqman yang senantiasa diabadikan dalam Al-Quran adalah dimulai dari kata ya bunayya. Apa? Dengan ya bunayya. Apa itu makna ya bunayya? Maka sesungguhnya meskipun panggilan sama-sama panggilan, maka ya bunayya adalah panggilan terindah untuk anak-anak. Luqman biasa memanggil anak-anaknya bukan dengan sebutan namanya. Luqman biasa memanggil kepada anak-anaknya bukan dengan panggilan-panggilan yang anak itu tidak menyukai, tetapi Luqman memanggil dengan panggilan indah, ya bunayya, wahai anak, wahai putra. Subhanallah, sebuah gambaran ketika Luqman mengajarkan ilmunya kepada anak-anaknya pun bagaimana Luqman tidak pernah menjadi seorang yang mendikte, tetapi Luqman adalah orang yang mengajarkan untuk berdiskusi. Salah satunya misalnya adalah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la'alimul hakim. Wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Satu kalimat yang begitu indah, tidak mendikte, tidak mengajari dengan sesuatu yang, tetapi bagaimana diajarkan untuk berpikir. Janganlah engkau mempersekutukan Allah.
Maka bagaimana kita belajar, mari banyak belajar tentang bagaimana Luqman mengajarkan kepada anak-anaknya, bagaimana para nabi juga menjadikan keluarga-keluarga mereka adalah keluarga-keluarga akhirat. Insyaallah, bismillah, kami juga berbicara dengan Bapak Ibu semuanya untuk bareng-bareng kita mewujudkan itu semuanya. Maka mohon doa restunya juga kami membersamai Bapak Ibu semuanya untuk mendidik putra putri Ibu Bapak yang ada di Nusa Mulia ini untuk menjadi penghafal Al-Quran, insyaallah. Semoga anak-anak kita adalah anak-anak yang memiliki dan menjaga hafalan Al-Qurannya. Insyaallah kita berharap dari sini lahir hafiz dan hafizah yang mutqin yang memiliki hafalan 30 juz, insyaallah. Semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita. Dan ini juga mohon doa restunya insyaallah untuk mewujudkan itu. Mohon doanya, mohon dukungannya. Kita sedang mengerjakan pembangunan masjid untuk 3 lantai insyaallah. Ya, kalau Bapak Ibu ke FCIP mungkin di sebelah utara jalan ada sedang pembangunan. Insyaallah itu kita bermimpi di situ ada bangunan 3 lantai untuk penggunaan untuk masjid, insyaallah sedang kita kerjakan. Baru 1 lantai yang selesai, insyaallah tahun ini diharapkan 3 lantai selesai. Kami juga mohon dukungannya, baik dukungan moral maupun material, insyaallah kami sangat menantikan, karena insyaallah ini juga untuk bersama-sama kita bareng-bareng mewujudkan satu sarana untuk anak-anak kita untuk beribadah lebih baik, insyaallah. Dan insyaallah karena kurang bijak kalau kami juga terlalu panjang lebar, sudah setengah 11 lebih, jam 11 kayaknya waktu panas-panasnya. Terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf kepada anak-anakku. Bersemangatlah dan terus bersemangat untuk menjaga hafalannya. Yang hari ini 1 juz, yang hari ini 2 juz. Insyaallah bismillah bersama-sama ke depan kita akan bersama-sama menjadikan yang 1 juz ini, yang 2 juz ini menjadi 30 juz bersama-sama. Bismillah, insyaallah. Pada Bapak Ibu semuanya, kami juga mohon dorongannya, mohon motivasinya pada anak-anak kita. Jadi nuwun sewu, jangan dibiarkan anak-anak itu menghafal sendiri. Tetapi insyaallah monggo ketika ya mungkin pulang maghrib, minimal maghrib sampai dengan isya, mari kita menjadikan keluarga kita murojaah Al-Quran bersama. Bismillah, semoga anak-anak kita benar-benar menjadi satu keluarga yang besok di hari akhir memainkan mahkota kemuliaan, ketika kemuliaan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Wa'alaikum billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.